Stoikisme tidak mengajarkan kebencian. Ia tidak mengajarkan balas dendam dan tidak mengajarkan kelemahan emosional yang disamarkan sebagai pengampunan. Yang diajarkan Stoikisme adalah harga diri. Banyak orang salah paham tentang pengampunan. Mereka berpikir memaafkan segalanya membuat mereka berbudi luhur. Tetapi kaum Stoik sangat jelas. Pengampunan tanpa kebijaksanaan adalah pengkhianatan diri. Ada tindakan yang mengungkapkan karakter seseorang dengan sangat jelas sehingga memaafkannya hanya akan mengundang penderitaan di masa depan. Dalam video ini, kita akan membahas 4 tanda bahaya dalam hubungan yang tidak pernah diabaikan oleh seorang pria Stoik, bukan karena marah, tetapi karena kejelasan. Karena pria terkuat bukanlah orang yang kejam, tetapi tegas. Pertama, pengkhianatan kepercayaan yang disengaja. Kepercayaan bukanlah emosi. Kepercayaan adalah kontrak. Ketika seseorang mengkhianati kepercayaan Anda dengan sengaja, mereka mengungkapkan siapa diri mereka ketika konsekuensi tidak membuat mereka takut. Marcus Aurelius memperingatkan bahwa orang bertindak sesuai dengan karakter mereka, bukan harapan Anda. Kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan dapat dimaafkan. Tetapi pengkhianatan yang dilakukan dengan kesadaran bukanlah suatu kecelakaan. Itu adalah sebuah pilihan. Seorang Stoik memahami hal ini secara mendalam. Jika seseorang dapat mengkhianati Anda sekali tanpa penyesalan, mereka telah berlatih untuk melakukannya lagi. Pengampunan di sini tidak menyembuhkan hubungan. Itu mengajarkan pengkhianat bahwa batasan Anda fleksibel. Kebijaksanaan Stoik mengatakan, amati pola, bukan permintaan maaf. Kedua, ketidakadilan yang berulang setelah batasan yang jelas, setiap orang akan tergelincir sekali. Tetapi ketidakadilan yang berulang tidak pernah terjadi secara tidak sengaja. Ketika Anda dengan jelas menyatakan batasan dan seseorang melanggarnya lagi, mereka tidak bingung. Mereka sedang menguji seberapa banyak Anda akan mentolerir. Epictetus mengajarkan bahwa kita mengajari orang lain bagaimana memperlakukan kita dengan apa yang kita izinkan. Ketika Anda memaafkan ketidakadilan yang berulang, Anda diam-diam mengumumkan bahwa martabat Anda dapat dinegosiasikan. Seorang Stoik tidak berdebat tanpa henti. Dia tidak meminta rasa hormat dasar. Dia menarik diri dari kehadirannya karena kehadiran adalah nilai. Dan ketika rasa hormat menghilang, cinta segera menyusul. Ketiga, manipulasi emosional dan permainan pikiran. Manipulasi adalah salah satu pengkhianatan yang paling berbahaya karena menargetkan pikiran, bukan tubuh. Gaslighting membuat orang merasa bersalah, hukuman diam-diam, ancaman emosional. Ini bukanlah tanda-tanda cinta. Ini adalah upaya untuk mendapatkan kendali. Nietzsche memperingatkan bahwa mereka yang mencari kekuasaan atas emosi orang lain adalah budak dari ketidakamanan mereka sendiri. Orang yang manipulatif tidak dapat mentolerir kemandirian Anda. Kaum Stoa tidak bernegosiasi dengan manipulasi. Mereka mengenalinya sejak dini dan melepaskan diri. Mengapa? Karena memaafkan manipulasi mengajarkan seseorang bahwa mereka diizinkan untuk mengakses pusat emosional Anda. Hal yang diajarkan Stoikisme kepada Anda untuk menjaga pengkhianatan terhadap nilai-nilai inti tanpa penyesalan. Ini adalah tanda bahaya terakhir dan paling serius. Jika seseorang melanggar nilai-nilai terdalam Anda, kejujuran, kesetiaan, integritas, dan tidak merasa menyesal, pengampunan menjadi pengkhianatan diri. Marcus Aurelius mengatakan bahwa seseorang harus hidup selaras dengan prinsip-prinsipnya meskipun itu mengorbankan kenyamanan atau persahabatan. Seorang pria Stoik tidak meninggalkan nilai-nilainya untuk menjaga hubungan tetap hidup. Ia memahami bahwa kedamaian tanpa integritas bukanlah kedamaian sama sekali. Jika seseorang mengejek prinsip-prinsip Anda, melanggarnya, dan merasa dibenarkan, mereka tidak sesuai dengan jalan Anda. Pengampunan di sini tidak mengembalikan harmoni. Itu menghancurkan harga diri Anda. Disinilah perbedaan penting dalam Stoikisme. Anda dapat memaafkan seseorang secara internal tanpa membiarkan mereka terus mengakses hidup Anda. Pengampunan adalah tentang membebaskan pikiran Anda. Akses adalah tentang melindungi masa depan Anda. Stoikisme mengajarkan kematangan emosional, bukan paparan emosional. Mengapa pergi bukanlah kelemahan,